Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Kusuma Anwar, NIM 182249673. Di sini saya akan mempresentasikan tugas semester pendek saya di mana eh, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan yang akan saya bahas tentang modul praktikum 5 yaitu penggunaan tanda baca. Alasan saya mempresentasikan penggunaan tanda baca ini adalah karena masih banyaknya masyarakat Indonesia yang mengetik atau bisa dibilang masih banyak yang salah-salah dalam penggunaan tanda baca itu. Jadi maksud dan tujuan saya di sini menjelaskan sedikit apa itu penggunaan tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca yaitu simbol dalam bahasa. Simbol bahasa itu mempunyai beberapa bentuk dengan fungsi masing-masing, dan suatu kalimat tidak lengkap jika tidak adanya tanda baca. Definisi lain dari tanda baca adalah simbol yang tidak berkaitan dengan fenom atau suara, atau kata dan frasa di dalam sebuah bahasa, tetapi mempunyai peranan dalam menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan serta intonasi dan jeda yang bisa diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca tidak sama antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus mengalami perkembangan. Terdapat aspek tanda baca yakni suatu gaya khusus yang karenanya bergantung terhadap pilihan penulis. Fungsi tanda baca. Fungsi tanda baca di sini adalah ada 5 jenis ya. Suatu tanda baca tentu memiliki kegunaan atau fungsi, dan fungsi yang pertama itu untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Yang kedua untuk mengatur intonasi atau ya jeda seperti yang saya ngomong ini. Dan ketiga untuk memberi penegasan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Kalimat tanya ya penegasan lah. Misal orang mau nanya rumah kamu di mana, itu kan menegaskan kalimat untuk menanyakan rumahnya gitu. Terus yang keempat menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Yang kelima untuk menyuruhkan tata kata yang ada di dalam suatu tulisan. Jenis-jenis tanda baca. Ada 7 jenis tanda baca yang akan saya bahas pada materi kali ini. Yang pertama tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda tanya, dan tanda seru. Di sini yang akan saya bahas pertama adalah tanda titik. Tanda titik mempunyai fungsi sesuai dengan letak tanda titik tersebut berada. Antara lain adalah tanda titik bisa digunakan di akhir kalimat yang berupa bukan suatu terusan atau pernyataan. Dan yang kedua di belakang angka atau huruf yang ada dalam bagan, daftar, dan juga ikhtiar. Yang ketiga sebagai pemisah angka pada jam, menit, dan detik yang menjelaskan waktu. Yang keempat, di daftar pustaka, letak tanda titik ini berada pada nama penulis dan judul tulisan yang berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Dan yang terakhir, sebagai pemisah bilangan ribuan atau kelipatan. Ya, contohnya 100 ribuan. Segitulah. Nah, di sini saya akan mencontohkan sedikit contoh penggunaan tanda titik. Di sini dijelaskan dia akan datang pada pertemuan itu. Nah, tanda titik itu menjelaskan kalimat tersebut berakhir. Mereka duduk di sana. Oh ini sorry, cuma kurang tanda titiknya aja nih. Dan yang terakhir bapaknya seorang tentara. Ini menjelaskan bahwa ya bapaknya seorang tentara. Nah, tanda titik dipakai pada akhir judul kerangka karangan, judul tabel, dan lain sebagainya. Sebagai pemisah bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menjelaskan jumlah. Serta di akhir alamat pengirim dan tanggal surat serta nama dan alamat penerima surat. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu tanda koma. Tanda baca koma memiliki aturan yang yaitu sebagai berikut. Tanda baca koma memiliki 6 aturan. Yang pertama menjadi pemisah kalimat setara dengan kalimat setara setelahnya. Yang kedua menjadi pemisah anak kalimat dari induk jika anak kalimat mendahului induk kalimatnya. Yang ketiga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang ada pada awal kalimat, dan juga di dalamnya oleh, karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, dan lain sebagainya. Yang keempat sebagai pemisah petikan langsung dari bagian lain dari kalimat.
Yang kelima dipakai untuk menjelaskan bagian nama yang dibalik susunannya dalam penulisan daftar pustaka. Yang keenam dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Nah, di sini contoh penggunaan tanda koma. Telepon seluler, komputer, atau internet itu bukan barang asing lagi. Ayah membeli sepeda, buku, dan tas. Dan 1, 2, 3 ini biasa digunakan dalam lomba lari. Yang terakhir, oleh karena itu kita harus berhati-hati. Materi yang ketiga yang akan saya bahas adalah tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan pada kalimat di antara lain yaitu menjadi pemisah di bagian kalimat yang sejenis dan setara. Menjadi pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. Contoh penggunaan tanda bacanya. Sudah terlanjur datang, Andi belum ada di rumah. Dan yang terakhir, Nimas mencuci sepeda, Nila mencuci piring, dan Nindi mengepel lantai. Yang keempat, tanda titik dua. Pemakaian tanda titik dua pada suatu kalimat antara lain dipakai setelah kata atau ungkapan yang membutuhkan pemberian. Yang kedua dipakai di antara jilid atau nomor halaman, di antara surat dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul sebuah karangan, dan juga nama kota, penerbit, buku acuan dalam karangan, dan bisa juga dalam kode NIM mahasiswa gitulah. Yang tiga dipakai dalam teks drama setelah kata yang menggambarkan pelaku dalam percakapan. Dan yang terakhir dipakai di akhir pernyataan lengkap apabila diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh penggunaan tanda titik dua. Nama Andre Kusmanwar, NIM 182249673. Mereka memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Dan yang terakhir, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Merdeka. Yang kelima yang akan saya bahas yaitu tanda hubung. Pemakaian tanda hubung dalam tulisan antara lain dipakai untuk menjadi penghubung suku kata dasar atau kata yang memiliki himbauan yang terpisah oleh pergantian baris. Yang kedua dipakai untuk menyambungkan unsur kata ulang. Yang ketiga dipakai untuk menghubungkan huruf dari kata yang dieja satu-satu dan bagian tanggal. Yang keempat dipakai untuk merangkai satu kata dengan kata selanjutnya atau sebelumnya yang diawali dengan huruf kapital, kata atau huruf dengan angka, dan angka dengan kata atau huruf. Yang terakhir dipakai merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya, kita bisa menuliskan tanggal lahir seperti 20 strip 05 tahun 1999. Dan kedua, besok kita akan pergi jalan-jalan ke mall. 3, Agus meraih peringkat kedua di kelasnya. Dan yang terakhir, anak-anak. Yang keenam, yang akan saya bahas adalah tanda tanya. Pemakaian tanda tanya harusnya adalah di akhir suatu kalimat tanya dan dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Contohnya, di mana tempat tinggalmu, apa jurusanmu, berapa usiamu sekarang, dan di mana tempatmu lahir. Dan yang terakhir, tanda seru. Pemakaian tanda seru adalah pada akhir kalimat perintah, diakhiri ungkapan atau pernyataan yang memberi gambaran kesungguhan, ketidakpercayaan, ketakjuban, maupun rasa emosi yang kuat. Contoh, hebat, semangat, segera selesaikan tugasmu. Dan yang terakhir, ini tidak patut dipakai sih, cuma biasanya dipakai untuk menegaskan seseorang yang lagi berisik. Diam! Nah, setelah uraian materi yang saya sampaikan tadi, di sini tujuan praktikum saya adalah mahasiswa praktikum terampil dalam menggunakan tanda baca. Dan mahasiswa juga dapat menjelaskan kembali penggunaan tanda baca yang tepat. Dan yang terakhir, mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan tanda baca dalam teks dialog. Yang saya harapin dalam tujuan praktikum ini ya di antara 3 ini. Lalu pelaksanaan praktikum. Adapun dalam pelaksanaannya,
Mahasiswa diharapkan dapat mengikuti pelaksanaan praktikum dengan aturan sebagai berikut. Praktikan meminta peserta praktikum memperbaiki tanda baca yang telah disediakan. Dan yang kedua atau yang terakhir, praktikum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh praktikan. Ya, laporan kerja praktikum. Di sini adapun dalam laporan kerja praktikum, mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran dengan menjawab soal berikut. Berikut ada 4 soal yang akan saya sebagai praktikan, saya akan memberikan 4 soal kepada praktikum. Dan karena di sini tugas saya membuat video serta menjelaskan apa dari penggunaan tanda baca, di sini saya sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang pada sesi kali ini. Ada berapa banyak tanda baca yang dibahas di materi kali ini dan berapa banyak tanda baca menurut Wikipedia? Di sini saya sebagai praktikan pada materi kali ini membahas 7 tanda baca. Yang dimana tadi 7 tanda baca yang saya bahas adalah tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda tanya, serta tanda seru. Dan yang belum ada di materi saya dan yang ada di Wikipedia yaitu ada tanda pisah, ada tanda pisah, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyikat. Yang kedua, apa kegunaan tanda titik pada suatu kalimat? Tanda titik pada suatu kalimat digunakan untuk tanda penutup kalimat. Itu lebih tepatnya ya bisa dibilang kayak mengakhiri pembicaraan lah, seperti itu. Yang ketiga, sebutkan 2 fungsi dari tanda koma. 2 fungsi dari tanda koma adalah tanda koma berfungsi dalam penulisan angka desimal. Contohnya 19,7 itu di 19,7. Dan yang kedua, tanda koma juga memiliki fungsi sebagai pemisah unsur-unsur dalam perincian. Ya, seperti oleh karena itu kita harus berhati-hati. Itu kan perincian lah. Dan yang terakhir, apakah tanda titik hanya dapat digunakan sebagai penutup kalimat? Jelaskan dan berikan contohnya. Di sini saya menjawab tidak, karena penggunaan tanda titik tidak hanya digunakan sebagai penutup kalimat, melainkan digunakan saat menyebutkan bilangan seperti ribuan, jutaan, miliar. Biasanya digunakan dalam mata uang. Seperti contohnya 1000, kan di angka 1.000 itu kan 1000. Terus kalau 10.000, 10.000 itu sebagai contoh dari apakah tanda titik hanya digunakan sebagai tanda penutup kalimat? Tentu tidak, karena biasanya dipakai di mata uang dan juga biasanya di jam gitu. Ya, sekian video presentasi saya pada tugas semester pendek Bahasa Indonesia ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan masih banyak penyampaian saya yang terbelit-belit. Mohon maaf sebelumnya. Dan di sini materi yang saya bahas juga masih banyak yang kurang. Tolong dimaafkan dan dimaklumi. Dan di sini saya akan mengakhiri presentasi saya kali ini. Terima kasih. Saya Andre Kusuma Anwar, mahasiswa Raharja, Prodi S1 Teknik Informatika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.